Sel volta adalah suatu proses di mana terjadi perubahan dari reaksi kimia menjadi arus listrik. Secara logika, agar listrik terjadi, pasti reaksi kimia harus terjadi terlebih dahulu. Syarat pertama untuk membentuk sel volta, reaksi harus berjalan dengan spontan. Tetapi jika kita masukkan logam Zn ke dalam larutan yang mengandung Cu2+, maka akan terjadi reaksi di mana Zn akan teroksidasi menjadi Zn2+, dan Cu2+ akan tereduksi membentuk logam Cu. Reaksi ini adalah spontan. Tetapi jika kita lakukan seperti ini, arus listrik belum terjadi. Kapan arus listrik akan terjadi? Arus listrik akan terjadi jika ada dua buah titik yang memiliki perbedaan potensial. Jadi, harus ada beda potensial. Untuk menyusun suatu sel volta, dua titik tersebut kita namakan dengan elektroda. Dalam sel volta ada dua buah elektroda, di mana satu elektroda bermuatan negatif dan satu elektroda lagi cenderung bermuatan positif. Elektroda yang bermuatan negatif disebut anoda, sedangkan elektroda yang bermuatan positif disebut katoda. Pada anoda yaitu tempat terjadi reaksi oksidasi, sedangkan pada katoda tempat terjadi reaksi reduksi. Karena pada anoda tempat terjadi reaksi oksidasi sehingga mengakibatkan anoda bermuatan negatif. Karena oksidasi adalah proses pelepasan elektron. Jadi pada anoda dilepaskan elektron sehingga kerapatan elektron pada anoda sangat tinggi, mengakibatkan muatan pada anoda cenderung negatif, sedangkan pada katoda cenderung bermuatan positif. Akibat perbedaan muatan pada anoda dan katoda, inilah yang menyebabkan beda potensial, yang mengakibatkan elektron akan mengalir dari kerapatan yang tinggi ke kerapatan yang rendah. Jadi elektron akan mengalir dari anoda ke katoda. Dan beda potensialnya ini sering disebut dengan nilai E0 sel. Di mana harga E0 sel ini harus bersifat positif agar suatu sel volta dapat terbentuk. Di mana harga E0 sel sama dengan harga E0 pada katoda dikurangi harga E0 pada anoda. Karena untuk membentuk suatu sel volta harus ada dua elektrida, yaitu elektron negatif dan elektron positif, atau ada anoda dan katoda. Biasanya yang digunakan sebagai anoda dan katoda umumnya adalah logam-logam, di mana masing-masing logam itu punya yang namanya harga potensial reduksi. Yang ketiga, logam dengan harga potensial reduksi yang lebih besar akan bertindak sebagai katoda, sedangkan logam dengan harga potensial reduksi yang lebih kecil akan bertindak sebagai anoda. Bagaimana cara menyusun sel volta yang benar? Misalnya, kita ingin membuat suatu sel volta dengan elektrodanya, yaitu logam seng dan logam tembaga, yaitu Zn dan Cu. Caranya, logam Cu dan logam Zn kita tempatkan pada dua wadah yang berbeda. Antara logam Cu dan logam Zn kita hubungkan dengan suatu kabel. Kita ukur dengan voltmeter, kemudian pada wadah yang mengandung logam Cu, kita tambahkan larutan elektron yang mengandung ion Cu2+, atau katakanlah larutan SO4 ⅕ Mi. Dan pada wadah yang mengandung logam Zn,
kita tambahkan larutan elektron yang mengandung ion Zn2+, atau larutan SO4 pangkat 2-. Yang di kiri adalah mengandung Cu2 plus dan SO4 2-. Sedangkan yang di kanan mengandung Zn2 plus dan SO4 2-. Berdasarkan data, nilai potensial reduksi dari Cu lebih besar dibandingkan Zn. Maka dalam hal ini, Cu akan bertindak sebagai katoda dan Zn akan bertindak sebagai anoda. Reaksi yang terjadi pada katoda adalah reaksi reduksi. Maka pada katoda akan terjadi reaksi reduksi dari Cu2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Sedangkan pada anoda, yaitu tempat terjadi reaksi oksidasi, maka pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi dari Zn2 plus ditambah 2 elektron harga E 0 sel. Yang timbul akibat sel volta ini adalah E0 sel sama dengan E0 pada katoda dikurangi E0 pada anoda. Yang digunakan sebagai katoda adalah Cu, sedangkan pada anoda adalah Zn. Maka E0 sel sama dengan E0 Cu2 plus menjadi Cu dikurangi E0 Zn2 plus berubah menjadi Zn sama dengan plus 0,34 dikurangi min 0,76 sama dengan plus 1,10 volt. Nilainya adalah positif. Ini menandakan bahwa sel volta tersebut menghasilkan arus listrik. Kemudian, jika kita kembali pada katoda, adalah terjadi reaksi reduksi dari Cu2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Sedangkan pada anoda terjadi reaksi Zn berubah menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron. Reaksi pada katoda dapat disimpulkan bahwa jumlah ion Cu2 plus akan semakin berkurang, sedangkan logam Cu akan semakin menebal, dan pada anoda jumlah Zn2 plus akan semakin meningkat, sedangkan logam Zn akan semakin menipis. Pada katoda Cu2 plus meningkat dan pada anoda Zn2 plusnya menurun. Artinya, larutan yang memuat elektroda Cu kekurangan ion positif, kelebihan ion negatif. Sedangkan pada larutan yang mengandung Zn2 plus, larutan tersebut kelebihan muatan positif. Sehingga kekurangan muatan negatif, jika ini terjadi lebih lanjut, maka arus listrik akan berhenti mengalir. Untuk mencegah arus listrik mengalir, maka butuh satu alat lagi, yaitu jembatan garam yang berfungsi untuk menetralkan muatan di dalam larutan. Dan yang biasanya digunakan sebagai jembatan garam adalah suatu pasta yang termasuk zat elektrolit, yang artinya dapat mengion berbentuk kation atau anion. Dalam hal ini kita gunakan KNO3 yang terdiri dari ion K plus dan NO3- dalam wadah yang memuat katoda. Kekurangan ion positif karena pada katoda terjadi reduksi. Cu2 plus ditambah 2 elektron berubah menjadi Cu, yang artinya Cu2 plus semakin lama akan semakin berkurang. Oleh sebab itu, jembatan garam akan menyuplai muatan positif menuju wadah katoda. Sebaliknya pada anoda, terjadi perubahan Zn menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron, yang artinya jumlah Zn2 plus akan meningkat. Sehingga pada wadah yang mengandung anoda, muatan larutan cenderung positif. Oleh sebab itu, jembatan garam akan menyuplai ion negatif dan anionnya ke wadah tersebut. Dalam hal ini, K plus NO3- akan bergerak menuju larutan Zn2 plus.